Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi yang ditulis oleh Said Abdullah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Alfiana Rahmawati dengan NPM 2014151058 dari Kehutanan B. Pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Pengertian dari satwa liar itu sendiri adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Dengan adanya eksploitasi sumber daya hutan menjadi lahan pertanian, tentu akan mempengaruhi mutu, kemampuan, daya tahan, dan kelangsungan hidup sumber daya alam baik flora maupun fauna yang ada. Penyebab lain yang mengakibatkan semakin berkurangnya jenis fauna adalah perdagangan satwa yang semakin meningkat, terutama jenis yang unik dan langka. Penyebab lain adalah kesenangan yang hampir dimiliki oleh setiap orang untuk memelihara satwa. Yang selanjutnya ada bab 2, yaitu pembahasan. Di sini ada penegakan hukum terhadap pelaku perburuan satwa yang dilindungi di kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. Perlindungan diutamakan pada jenis satwa dan tumbuhan yang terdaftar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Contoh kasus ada pada tahun 2009 dengan tersangka Saudara Milus dengan barang bukti 29 ekor burung cucak hijau hanya mendapat vonis 3 bulan penjara, dan pada kasus tahun 2014 dengan tersangka Saudara Maman Firmansyah dengan barang bukti berupa 1 lembar kulit harimau, 1 buah tulang tengkorak kepala harimau, dan 2 buah tulang rahang harimau Sumatera hanya divonis 7 bulan penjara dipotong masa penahanan. Penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi masih sangat lemah. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah yang pertama, adanya dalih rasa kasih dan pertimbangan kemanusiaan. Dan yang kedua, adanya oknum-oknum tertentu yang bermain untuk dapat meringankan atau bahkan membebaskan pelaku perburuan satwa yang dilindungi dari jeratan hukum. Adapun kendala-kendala yang ditemui, yang pertama, kurangnya koordinasi dari aparat kehutanan yang berkompetensi. Yang kedua, sulitnya melacak tersangka. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan aparat penegakan hukum. Yang keempat, sumber daya manusia dan kuantitas petugas lapangan yang belum mencukupi. Dan yang terakhir ada dukungan dana yang tidak mencakupi. Begitu sulitnya upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perburuan satwa liar yang dilindungi, baik dalam hal mencari dan menangkap tersangka, penjatuhan hukuman, dan perlindungan terhadap satwa. Salah satu cara dalam perlindungan dan pelestarian satwa liar yang dilindungi adalah dengan penerapan yang optimal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan satwa liar yang dilindungi. Diperlukan strategi dan keseriusan untuk memecahkan atau memutuskan mata rantai dari perburuan dan perdagangan satwa liar. Peran dari berbagai pihak, antaranya aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah daerah, sangat dibutuhkan dalam setiap penanganan kasus. Salah satu langkah adalah dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Untuk yang selanjutnya ada bab 3, yaitu penutup. Untuk mengatasi perburuan satwa liar diperlukan keterlibatan para pihak baik aparat kehutanan, aparat Pemda dan masyarakat, penyuluhan dan sosialisasi, peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan, pengusutan secara tuntas terhadap perburuan satwa yang dilindungi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.